Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Discovery Arsa. Nah, pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai masuk dan perkembangan bangsa barat di Indonesia, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, pada video kali ini, kita akan bahas mengenai perkembangan penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Dimulai dari adanya perkembangan organisasi VOC di Indonesia sampai perkembangan pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi pada saat itu daerah Indonesia dinamakan oleh bangsa Belanda dengan nama Hindia Belanda. Nah, kita akan bahas mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang telah diterapkan oleh bangsa Belanda di Indonesia, seperti kebijakan tanam paksa, kemudian kebijakan politik terbuka, kemudian undang-undang agraria dan politik etis. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai kebijakan tersebut. Oke, kita langsung saja ke pemateriannya. Selamat menyaksikan. Setelah bangsa Belanda berhasil memasuki wilayah Nusantara serta berhasil mengusir bangsa Portugis di Nusantara, nah, parlemen Belanda ini atau yang dikenal dengan Staten General ini mengusulkan agar semua perusahaan pelayaran ini membentuk sebuah kongsi dagang, yakni pada tahun 1598. Jadi intinya, parlemen Belanda itu mengusulkan, jadi perusahaan pelayaran Belanda itu dijadikan satu, namanya tuh kongsi dagang. Nah, pada perkembangan selanjutnya, yakni pada tahun 1602, ini bangsa Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah Indonesia. Nah, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan yang berkembang di Indonesia. Nah, pada abad ke-17 dan abad ke-18, Hindia Belanda atau jadi daerah Indonesia itu disebutnya tuh Hindia Belanda pada saat itu. Nah, jadi daerah Hindia Belanda itu tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, akan tetapi oleh perusahaan dagang yang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda. Nah, atau dalam bahasa Belandanya yang disingkat dengan VOC. Nah, VOC ini telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh parlemen Belanda pada tahun 1602. Nah, jadi di sini organisasi VOC itu diberi hak istimewa, yakni hak untuk mengatur segala sesuatu yang ada di Indonesia oleh parlemen Belanda ini pada tahun 1602. Nah, kan kayak gitu organisasi VOC itu kan diberikan hak istimewa oleh parlemen Belanda. Nah, hak istimewa ini disebut dengan hak oktroy. Nah, hak tersebut itu apa aja sih? Nah, yang pertama, ini hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika, kemudian hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan, kemudian hak berperang dan menjajah, kemudian hak mengangkat pegawai, dan yang terakhir yaitu hak melakukan pengadilan dan hak mencetak dan menggunakan uang sendiri. Nah, jadi hak-hak itu kebanyakan dijalankan itu di daerah Indonesia. Nah, di samping hak-hak istimewa tersebut, VOC juga memiliki kewajiban khusus terhadap pemerintah Belanda, yakni di sini VOC wajib melaporkan hasil keuntungan dagangnya kepada Staten General atau Parlemen Belanda dan membantu pemerintah Belanda dalam kondisi perang. Nah, jadi pada saat itu ekonomi utama Belanda itu tuh tergantung dari organisasi VOC. Nah, jadi di sini organisasi VOC ini tuh kayak melaporkan hasil keuntungan dagangnya, kemudian melaporkan memberikan hasil dagangnya terhadap Belanda. Nah, Belanda itu untuk apa? Untuk membantu pemerintah dalam kondisi perang. Nah, tujuan utama didirikan VOC sebetulnya adalah untuk mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, jadi pada saat itu perdagangan rempah-rempah di Indonesia itu dikuasai oleh organisasi VOC. Nah, hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap pendudukan di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda atau orang-orang selain dari bangsa Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Nah, jadi intinya pada saat itu tuh bangsa Indonesia atau penduduk pribumi itu benar-benar dijajah oleh VOC dan benar-benar dikuasai oleh VOC dalam hal dagangnya, kemudian dalam hal apapun. Nah, selain itu juga bangsa lain, yakni bangsa selain Belanda, itu tidak boleh melakukan transaksi perdagangan dengan penduduk langsung. Itu harus melalui VOC.
Pada perkembangan selanjutnya, yakni pada tanggal 30 Mei 1619, Gubernur Jenderal Jean Victor ini mengirimkan 17 buah kapal untuk menyerang dan memukul mundur pasukan Banten. Nah, jadi pada saat itu, ternyata respon dari kerajaan-kerajaan yang berkembang di Indonesia itu tidak semena-mena langsung menerima kedatangan VOC. Akan tetapi di situ adanya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh VOC. Oke, perlawanan-perlawanan itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, kemudian Jan Pekerjaan ini tuh kemudian membangun kembali kota Jakarta dan memberikan nama Batavia. Nah, Batavia itu yang sekarang menjadi Jakarta. Nah, Batavia dijadikan sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan Belanda, dan Batavia juga dijadikan sebagai markas besar VOC di Indonesia. Nah, jadi pada saat itu markas besar atau pusat dari organisasi VOC di Indonesia itu berada di Batavia. Nah, dalam menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia, Belanda melancarkan politik adu domba atau yang dikenal dengan divide and impera. Oke, mengenai itu kita akan bahas nanti di pertemuan atau di video selanjutnya. Nah, pada akhir abad ke-18, ini VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan utang yang dimilikinya berjumlah sangat besar. Hal ini juga diakibatkan oleh sebagai berikut. Yang pertama, adanya persaingan dagang dari bangsa Prancis dan Inggris. Kemudian, penduduk Indonesia, terutama daerah Jawa, telah menjadi miskin sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang dijual oleh VOC. Nah, jadi pada saat itu tuh penduduk Jawa itu diwajibkan untuk membeli barang-barang yang dijual oleh VOC. Nah, lama-kelamaan tuh masyarakat Jawa tuh habis itu uangnya, tidak memiliki pemasukan, tapi harus mengeluarkan pengeluaran sebanyak mungkin untuk membeli barang dari VOC. Yang lama-kelamaan habis, sehingga di sini penduduk Indonesia, terutama Pulau Jawa tuh gak mampu itu untuk membeli barang-barang yang dijual oleh organisasi VOC. Kemudian perdagangan gelap merajalela dan merobos monopoli perdagangan VOC. Kemudian juga pegawai-pegawai VOC banyak melakukan korupsi dan kecurangan-kecurangan akibat dari gaji yang diterimanya terlalu kecil. Nah, jadi pada saat itu para pegawai-pegawai organisasi VOC itu melakukan pemberontakan atau melakukan korupsi terhadap organisasi tersebut. Nah, dari adanya korupsi tersebut dikarenakan pegawai-pegawai VOC itu ternyata diberi gajinya itu terlalu kecil gitu, sehingga melakukan korupsi dan yang bisa mengakibatkan runtuhnya organisasi VOC. Nah, yang terakhir, VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar untuk memelihara tentara dan pegawai-pegawai yang jumlahnya cukup besar untuk memenuhi pegawai daerah-daerah yang baru dikuasai, terutama di daerah Jawa dan Madura. Nah, dari kelima poin ini tuh sebetulnya tuh saling terhubungan itu antar satu sama lain. Setelah organisasi VOC dibubarkan pada tahun 1799, segala tanggung jawab organisasi VOC ini diambil alih oleh kerajaan Belanda dan terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda atau yang dikenal dengan Netherlands Inggris. Nah, jadi pada saat itu tuh daerah Indonesia tuh dikenalnya tuh dengan Hindia Belanda. Nah, di daerah Indonesia itu sendiri tuh adanya peralihan kekuasaan pada saat itu tuh. Ketika VOC bangkrut pada tahun 1799, kemudian di sini pemerintah Belanda tuh langsung mengambil alih daerah Indonesia. Kemudian diberi nama dengan nama Hindia Belanda atau Netherlands Inggris. Nah, pengambilan kekuasaan ini dimaksudkan atau bertujuan agar daerah Indonesia itu tetap berada dalam pengendalian Belanda. Jadi terhindar dari bangsa lain yang ingin menguasai daerah Nusantara pada saat itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya, Raja Louis Napoleon Bonaparte yang bertanggung jawab atas wilayah kerajaan Belanda. Jadi kerajaan Belanda tuh pada saat itu tuh di bawah naungan Raja Louis Napoleon Bonaparte, di mana Raja Louis Napoleon Bonaparte itu merupakan Raja Prancis. Nah, Raja Louis Napoleon Bonaparte ini tuh menunjuk Herman William Douglas ini sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia atau sebagai pemimpin di daerah Hindia Belanda. Nah, dari tahun 1808 sampai 1811, ini Herman Willem Douglas ini menjadi Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia dengan tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Nah, jadi pada saat itu tuh pasukan dari bangsa Inggris tuh ingin memasuki daerah Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Nah, kemudian
bangsa Belanda atau kerajaan Belanda tuh menugaskanlah ke Herman Willem Gengles ini untuk menjaga daerah Pulau Jawa ini dari serangan Inggris. Nah, dalam upayanya tersebut, perhatian Gengles ini hanyalah terhadap pertahanan dan ketentaraan saja. Nah, untuk memperkuat angkatan perangnya, William Gengles itu melatih orang-orang Indonesia karena tidak mungkin ia menambah tentaranya dari orang-orang Belanda yang didatangkan langsung dari negeri Belanda. Nah, jadi di sini tuh adanya pelatihan militer secara intensif yang dilakukan oleh Herman Willem Gengles ini terhadap bangsa pribumi. Nah, pembangunan angkatan perang ini hanya dilengkapi dengan pendirian kangsi-kangsi atau benteng-benteng, kemudian pabrik mesio dan juga rumah sakit tentara. Kemudian, selain adanya pelatihan militer yang dilakukan oleh Gengles, nah di sini juga Gengles memerintahkan rakyat Indonesia untuk membuat jalan yang disebut dengan Jalan Raya Pos. Nah, Jalan Raya Pos ini dibuat dari Anyar, yakni yang berada di Banten sampai Panarukan. Jadi dari ujung Jawa sampai ujung Jawa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan transportasi pada saat itu di Pulau Jawa, dikarenakan pada saat itu di Pulau Jawa itu tuh belum ada transportasi darat yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, pembuatan jalan ini menggunakan tenaga rakyat dengan sistem kerja paksa atau yang disebut dengan kerja rodi. Nah, jadi pegawai-pegawai dalam pembuatan jalan itu dilakukan oleh masyarakat pribumi atau oleh rakyat Indonesia dan tidak digaji sama sekali oleh Gengles. Sehingga di sini adanya perbedaan pandangan menurut orang Indonesia dan orang Belanda pada saat itu. Nah, menurut orang Belanda, dengan adanya penyelesaian Jalan Raya Pos ini merupakan suatu keberhasilan yang sangat gemilang. Akan tetapi, menurut orang Indonesia, dengan adanya Jalan Raya Pos ini merupakan sesuatu hal yang suram. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan Jalan Raya Pos ini tuh memakan korban yang sangat banyak bagi Indonesia. Setelah pembuatan Jalan Raya Pos ini selesai, kemudian Gengles memerintahkan rakyat pribumi untuk membuat perahu-perahu kecil. Hal ini dikarenakan perahu-perahu perang yang dari Belanda itu tidak mungkin dikirim ke Indonesia. Nah, selain untuk membuat perahu, dibuatnya juga pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya perahu-perahu perang itu. Nah, kemudian Gengles juga merencanakan di daerah Banten Selatan. Nah, dalam pembuatan pelabuhan tersebut telah memakan ribuan korban jiwa orang Indonesia khususnya di daerah Banten. Dan juga adanya penyakit malaria yang menyerang para pekerja paksa tersebut. Jadi di sini Gengles ini malah melakukan kerja rodi atau kerja paksa terhadap masyarakat Indonesia untuk membuat perahu, untuk membuat jalan raya pos, dan juga untuk membuat pelabuhan-pelabuhan. Kemudian dengan adanya wabah penyakit malaria yang menyerang para pekerja paksa tersebut, akhirnya pembuatan pelabuhan itu tidak selesai. Nah, walaupun Gengles bersikeras atau masih berusaha untuk tetap menyelesaikannya, akan tetapi di sini adanya pertentangan dari Kesultanan Banten. Nah, kemudian Gengles menganggap bahwa jiwa rakyat Banten ini tidak ada harganya. Nah, sehingga dari sinilah mengakibatkan adanya perlawanan atau perpecahan perang antara Gengles dengan kerajaan Banten. Nah, di samping itu, pembuatan pelabuhan di Merak juga mengalami kegagalan. Nah, jadi selain di daerah Banten, ternyata di daerah Merak juga mengalami kegagalan dalam pembuatan pelabuhan. Dan hanya usaha untuk memperluas pelabuhan di Surabaya yang cukup memuaskan. Jadi hanya satu pelabuhan saja yang berhasil pada saat itu. Pada tahun 1810, kerajaan Belanda ini di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte atau di bawah kerajaan Prancis ini dihapuskan oleh kekaisaran Napoleon Bonaparte. Nah, negeri Belanda dijadikan sebagai wilayah kekuasaan Prancis. Dengan demikian, wilayah jajahannya di Indonesia secara otomatis menjadi wilayah jajahan Prancis. Jadi pada saat itu tuh daerah Belanda tuh di bawah negara Prancis, sehingga negara Belanda yang ada di Indonesia atau kekuasaan Belanda di Indonesia itu secara otomatis itu langsung menjadi kekuasaan Prancis. Nah, Napoleon menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gengles itu sangat otoriter, sehingga pada tahun 1811 ia dipanggil kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh gubernur selanjutnya yang bernama Gubernur Jenderal Jansen. Kemudian kebijakan Culture Stelsel atau kebijakan tanggal paksa. Nah, setelah bangsa Belanda berhasil kembali menguasai wilayah Indonesia berdasarkan Konvensi London pada tahun 1814, nah jadi sebelumnya daerah Indonesia itu berhasil dikuasai oleh bangsa Inggris. Nah, mungkin di video selanjutnya kita akan membahas juga mengenai perkembangan penjajahan Inggris di Indonesia. Nah,
Pemerintah kolonial Belanda selanjutnya ini tuh dipegang oleh sebuah komisi yang beranggotakan seperti Van der Slaveren, kemudian Elout, dan Baekjes. Nah, Van der Slaveren ini mempunyai peranan yang sangat besar bagi bangsa Belanda. Nah, ia berusaha untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang Belanda yang cukup besar selama perang. Nah, jadi pada saat itu Belanda tuh kalah perang, kemudian Belanda itu harus membayar biaya perang. Nah, kebijakan yang diambil oleh Van der Slaveren ini salah satunya adalah dengan menyewakan tanah kepada penguasa-penguasa Eropa. Jadi pada saat itu tuh daerah Indonesia atau tanah-tanah yang ada di Indonesia itu disewakan kepada penguasa-penguasa Eropa. Pada perkembangan selanjutnya, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van den Bosch, ini mengambil kebijakan tanam paksa yang mulai dilaksanakan pada tahun 1830 atau yang dikenalnya sebagai kebijakan Culture Stelsel. Nah, kebijakan ini telah merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu, keadaan rakyat Indonesia sudah sangat kacau, yakni sawah dikurangi untuk keperluan tanam paksa, kemudian rakyat dipaksa bekerja di mana-mana, kemudian juga kadang-kadang harus bekerja di kebun yang letaknya sampai 45 km dari desanya, kemudian juga kerja rodi dilaksanakan, pajak tanah harus dibayar, serta di pasar diperas oleh orang asing yang memborong pasar-pasar itu. Jadi pada saat itu rakyat Indonesia itu terkuras habis sumber daya alamnya oleh kolonial Belanda atau oleh bangsa Belanda pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja menurut pemerintah Belanda itu dengan cara paksaan, tidak ada gaji, akan tetapi di sini rakyat Indonesia tetap harus membayar pajak. Nah, dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Nah, hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Nah, sistem ini membawa keuntungan yang sangat besar untuk pihak Belanda. Dari keuntungan ini, hutang-hutang Belanda dapat dilunasi dan semua masalah keuangan bisa diatasi. Nah, jadi pada saat itu masyarakat Indonesia itu dipaksa untuk menanam tanaman untuk dijual ke mancanegara gitu. Jadi itu udah ditentukan oleh bangsa Belanda pada saat itu seperti tanaman teh, kopi, dan lain sebagainya. Nah, hasil dari tanam paksa itu membawa keuntungan yang sangat besar gitu bagi Belanda. Salah satunya itu dapat melunasi hutang-hutang Belanda terhadap negara lain atas kekalahan perang Belanda melawan negara lain. Akan tetapi, terbagi kebalik bagi rakyat Indonesia pada pelaksanaan tanam paksa, di mana akibat adanya tanam paksa ini, rakyat Indonesia menjadi sengsara, kelaparan merajalela, bahkan sampai menimbulkan kelaparan yang berujung kematian. Nah, keadaan ini juga menimbulkan reaksi yang sangat keras sampai di negeri Belanda. Nah, mereka berpendapat bahwa sistem tanam paksa ini dihapuskan dan diganti keikutsertaan pihak swasta Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, sehingga sistem tanam paksa ini secara berangsur-angsur dihapus pada tahun 1861, 1896, kemudian 1890 dan 1916. Nah, jadi karena tidak ada kemanusiaan, sistem tanam paksa itu diganti dengan adanya modal-modal dari pihak swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, tadi kalian sudah menyimak mengenai penjelasan tentang organisasi VOC, kemudian masa peralihan pemerintahan dari VOC ke pemerintahan Hindia Belanda. Nah, saya hanya baru menjelaskan mengenai kebijakan tanam paksa saja. Nah, pada video minggu depan, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, seperti kebijakan politik terbuka, kemudian undang-undang agraria, dan politik etis. Nah, mungkin itu saja pertemuan kali ini atau video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.